gaya listrik antara benda bermuatan dan benda tidak bermuatan, seperti sepotong kayu? Mungkin kita jawab tidak ada ya, karena kayu yang kita tahu tidak bermuatan. Anehnya, jawabannya adalah iya, dan gayanya menarik. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Baiklah, pada video pembelajaran ini kita akan membahas bab tentang medan listrik dalam bahan, yaitu pada subbahasan polarisasi. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah, yang kedua topik, dan yang terakhir aplikasi. Langsung pada pembahasan pertama yaitu sejarah. Sejarah penemuan listrik sendiri dimulai oleh seorang filsuf Yunani kuno bernama Thales Miletus, yaitu pada kisaran tahun 626 sebelum Masehi. Thales Miletus mempelajari fenomena batu amber yang dapat menarik benda lain. Batu amber dalam bahasa Yunani adalah elektron, maka Thales menamakannya fenomena elektron. Penelitian fenomena batu amber ini dilanjutkan pada tahun 1733. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama William Gilbert yang akhirnya berhasil menemukan listrik. Penelitian itu menemukan fenomena yang disebut elektrik yang diambil dari bahasa Yunani elektron yang berarti batu amber. Orang ketiga yang meneliti listrik adalah Charles Dufay pada tahun 1739. Ia berasal dari Perancis. Hasil penelitian kali ini adalah bahwa listrik terdiri dari muatan negatif dan positif. Selanjutnya, salah satu peneliti listrik yang terkenal adalah Benjamin Franklin. Dia adalah ilmuwan dari Amerika. Pada tahun 1752, Franklin melakukan percobaan menerbangkan layang-layang dengan kunci besi ke langit yang sedang banyak petir. Petir menyambar kunci besi tersebut dan memercikkan api kecil. Percikan tersebut mengenai punggung tangannya. Oleh karena itulah ia yakin bahwa itu adalah listrik. Pada tahun 1800, penelitian dilanjutkan oleh Alessandro Volta, seorang ilmuwan dari Italia. Volta mencelupkan kertas ke dalam air garam, kemudian menempatkan zinc dan tembaga pada kedua ujung kertas tersebut. Ternyata reaksi kimia tersebut mampu menghasilkan listrik. Inilah awal mula penemuan sel listrik. Dengan menghubungkan lebih banyak sel listrik tersebut, Volta berhasil membuat baterai sebagai sumber listrik. Selanjutnya, pada tahun 1831, Michel Faraday menemukan hal lain. Faraday adalah seorang ilmuwan asal Inggris. Michel Faraday yang dijuluki Bapak Listrik adalah orang yang mengembangkan motor listrik. Dia mempelajari temuan Franz Christian Ørsted tentang jarum kompas yang berubah arah jika didekatkan pada sebuah kawat yang diberi beda potensial. Faraday mendapati bahwa apabila magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat yang kemudian magnetnya berjalan. Kondisi tersebut dinamai pengaruh elektromagnetik. Temuannya ini diberi nama hukum Faraday. Selanjutnya yaitu pada pembahasan kedua yaitu teori. Materi di dunia ini sangat bervariasi, dapat berbentuk padat, cair, gas, logam, kayu, dan gelas. Zat-zat itu memiliki respon yang berbeda-beda
ketika ditempatkan di medan listrik. Nah, respon tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan listrik. Ketika pada konduktor, elektron terluar terikat lemah dengan nukleus, sehingga ketika ditempatkan di medan listrik, elektron akan bergerak bebas. Nah, sedangkan di keadaan isolator itu tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, elektron terluar terikat erat dengan nukleus, sehingga ketika ditempatkan di medan listrik hanya bisa bergerak sedikit berlawanan arah dengan arah medan listrik. Dipol adalah kondisi ketika adanya jarak pemisah yang terbatas antara muatan positif dan negatif. Dapat dilihat pada gambar yang atas itu, ada muatan negatif dan muatan positif terpisah sejauh D, sehingga persamaannya P vektor sama dengan Q dot D vektor. Nah, apa yang terjadi pada atom netral ketika ditempatkan di medan listrik? Nah, sebenarnya atom itu tidak benar-benar netral, melainkan memiliki muatan, yaitu muatan positif di inti atom dan muatan negatif di kulit atom. Dapat dilihat pada gambar pertama yang bagian bawah. Diwakili itu gambar yang tengah, gambar kedua di bagian bawah itu bermuatan positif dan negatif. Nah, ketika diberi medan listrik, elektron bergerak berlawanan arah medan listrik, proton bergerak searah medan listrik. Dapat dilihat pada gambar ketiga. Nah, pada prinsipnya, jika medan listrik yang diberikan cukup kuat, maka akan menarik atom sepenuhnya atau ionisasi. Itu terjadi pada bahan konduktor. Nah, ketika di bahan isolator, di mana elektron tidak bisa meninggalkan inti atom, maka akan terjadi kesetimbangan. Nah, di sini akan terjadi jarak antara muatan negatif dan muatan positif, sehingga akan ditimbulkan momen dipol. Nah, momen dipol ini searah dengan medan listrik, sehingga didapatkan P sama dengan alfa kali D, di mana alfa adalah polarisasi atom. Nilainya tergantung pada detail struktur atom yang bersangkutan. Didapatkan secara eksperimen itu seperti pada tabel 1, yaitu polarisasi atom. Selanjutnya yaitu untuk molekul situasinya tidak sesederhana itu, karena mereka lebih mudah terpolarisasi ke beberapa arah. Contohnya di sini ada CO2. Nah, di sini pada percobaan pertama itu medan listrik diterapkan di sepanjang sumbu molekul atom. Nah, pada percobaan kedua itu medan listrik diterapkan tegak lurus terhadap molekul. Selanjutnya, apa yang terjadi pada penjajaran molekul molar? Nah, di sini kita mencari nilai gaya dan torsi yang dialami molekul polar ketika ditempatkan di medan listrik seragam dan tidak seragam. Nah, pertama yaitu pada kondisi seragam. Muatan molar yang kita gunakan yaitu H2O. Nah, pada molekul polar itu memiliki momen dipol permanen. Dapat dilihat di sini gambar dengan medan listrik yang digambarkan dengan garis merah. Di sini dapat lihat bahwa medan listriknya seragam. Maka didapatkan gayanya F-nya sama dengan 0 dan torsinya adalah P di cross E, di mana P adalah Q kali D. Nah, ketika pada medan listrik tidak seragam atau beragam, dapat lihat pada gambar bahwa medan listriknya itu memiliki jarak yang berbeda. Seperti yang di atas ini lebih rapat, yang di bawah lebih renggang. Maka gayanya itu tidak sama, sehingga gayanya adalah Q dikali gradien E. Dengan asumsi dipol, maka didapatkan gaya sama dengan P dot nabla dikali E.
Nah, kemudian untuk torsinya yaitu P cross E ditambah R cross F. Nah, selanjutnya yaitu polarisasi. Nah, apa yang terjadi ketika sepotong bahan dielektrik ditempatkan di medan listrik? Seperti pada pembahasan pertama tadi, kayu ketika ditempatkan di medan listrik itu apa yang terjadi? Nah, bahan dielektrik itu bisa terbentuk dari dua, yaitu polar dan nonpolar. Nah, pada yang atas itu keadaan nonpolar, di mana ini memiliki momen dipol 0 tanpa adanya medan listrik. Nah, ketika diberi medan listrik akan menginduksi momen dipol yang searah dengan medan listrik. Kemudian dipolar ini sudah memiliki momen dipol permanen. Nah, ketika diberi medan listrik, momen dipol akan berputar arah menjadi searah medan listrik. Nah, momen dipol ini mengalami torsi. Pada sini ini kan berbeda arah, kemudian melakukan searah dengan medan listrik. Nah, kondisi ini dapat disimpulkan bahwa semua momen dipol akan sejajar dengan arah medan listrik yang diterapkan, sehingga kedua keadaan itu yang disebut terpolarisasi. Nah, polarisasi itu adalah momen dipol per satuan volume. Pada selanjutnya, pada pembahasan terakhir yaitu aplikasi. Di sini aplikasinya yaitu ada pada superkapasitor. Superkapasitor adalah sebuah kapasitor yang memiliki nilai kapasitansi jauh melebihi kapasitor lain. Namun dengan batas tegangan yang lebih rendah, superkapasitor dapat menyimpan muatan per kubik 10 hingga 100 kali lebih banyak daripada kapasitor elektrolit dan dapat menerima dan menyalurkan muatan lebih cepat dari baterai serta memiliki toleransi terhadap siklus cas lebih baik dibandingkan dengan baterai cas. Di sini ada video tentang prinsip berbeda dengan kapasitor dan baterai. Superkapasitor menggunakan elektrolit di kedua sisi isolator. Ketika arus diterapkan, ion menumpuk di kedua sisi isolator dan membuat muatan lapisan ganda. Yang membuat superkapasitor lebih bagus dibandingkan kapasitor dan baterai adalah jarak di antara plat logamnya. Plat pada kapasitor biasanya memiliki jarak di antara 10-100 mikron. Tetapi pada superkapasitor, jaraknya bisa menjadi 1/1000 mikron. Dengan kecil jarak tersebut, maka medan listrik akan semakin besar, yang mana membuat penyimpanan energi lebih besar juga. Dibandingkan dengan baterai atau kapasitor konvensional, waktu pengisian superkapasitor lebih cepat dan dapat digunakan seperti baterai biasa. Secara komparatif, superkapasitor ringan dan ramah lingkungan. Adapun pemanfaatannya itu sudah dilakukan pada bus listrik. Itulah pembahasan kita pada bab medan listrik dalam bahan pada subbab polarisasi. Nah, inti dari pembahasan kita adalah ketika molekul-molekul dielektrik ditempatkan di medan listrik, elektron bermuatan negatif mereka terpisah sedikit dari inti bermuatan positif. Dengan pemisah ini disebut sebagai polarisasi. Molekul memperoleh momen dipol listrik. Sekelompok muatan dengan momen dipol listrik disebut dipol listrik.